Hari ini kita akan membahas kembali melanjutkan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Tema kita pada hari ini adalah berjalan di dalam terang Allah. Saya undang kita semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk seluruh anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh hidup sampai hari ini, dan juga terima kasih di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengizinkan kami mengalami pandemi COVID di zaman sekarang ini. Begitu banyak hal yang kami tidak ketahui, begitu banyak hal yang kami hadapi dengan perasaan yang gentar, tapi kami punya Allah yang pasti, Allah yang berjalan di depan kami, Allah yang berdaulat memberikan pemeliharaan atas hidup kami. Kiranya kami boleh semakin mengenal Tuhan meskipun kondisi ini sulit dan begitu banyak ketidakpastian. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kami, boleh membuat kami semakin dekat dengan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Judul perikopnya adalah Allah adalah terang. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Martin Luther berkomentar terhadap surat 1 Yohanes ini. Dia katakan bahwa ini adalah surat yang luar biasa. An outstanding epistle. Surat yang begitu luar biasa. Surat ini kenapa luar biasa? Bisa menguatkan hati yang sedang menderita. Ya, surat yang bisa menguatkan hati yang menderita. Selain itu, Martin Luther katakan bahwa surat ini memiliki gaya dan cara ekspresi Yohanes yang khas. Kita tahu di dalam sejarah gereja, Yohanes disebut sebagai rasul kasih, apostle of love, ya. Rasul kasih. Tulisan 1 Yohanes ini menggambarkan gaya dan cara ekspresi, ya, ekspresi yang begitu khas dengan Yohanes. Gaya penulisan yang begitu indah, gaya penulisan yang begitu lembut, yang penuh kasih, yang menjelaskan pribadi Kristus itu siapa pada kita semua. Kita tahu Martin Luther adalah seorang yang agung, dia adalah seorang reformator, dia adalah seorang profesor juga. Seorang reformator harus punya hati yang berani. Seorang profesor harus punya otak yang cemerlang. Martin Luther adalah profesor sekaligus reformator. Dia berani menancapkan 95 tesis yang menyatakan ajaran yang salah dari penguasa yang terbesar pada waktu itu. Dan dia juga adalah seorang profesor yang sebagai dosen teologi, seorang penerjemah Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Luar biasa Martin Luther ini, dan dia katakan, dia berkomentar soal surat 1 Yohanes ini, yaitu apa? Ini adalah surat yang outstanding, surat yang luar biasa. Wah, begitu penting. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian sangat suka dengan surat 1 Yohanes sampai 3 Yohanes ini. Kenapa? Saya baca berulang kali, saya sering kali baca, dan karena memang apa? Memberikan penghiburan dan kekuatan yang begitu limpah. Di tengah-tengah segala penderitaan karena COVID ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat ini adalah salah satu referensi yang baik bagaimana kita membaca
firman Tuhan dan bagaimana kita memperoleh kekuatan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Bukan berarti kitab-kitab yang lain itu tidak penting dan tidak memberikan penghiburan serta kekuatan, itu memberikan. Tapi surat 1-3 Yohanes ini itu memudahkan kita memahami kasih Kristus yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam kasih Kristus yang begitu besar atas hidup kita. Penafsir mengatakan bahwa pesan utama pada bagian yang kita bahas ini adalah tentang sifat Allah. Sifat Allah yang seperti apa? Allah itu terang. Sifat Allah yang adalah terang. Allah itu terang, cahaya. Rasul Yohanes memberikan tesis satu-satunya di dalam seluruh Alkitab tentang Allah. Allah adalah terang, ini hanya satu-satunya tercatat di seluruh Alkitab, di kitab 1 Yohanes ini. Allah adalah terang. God is light. Yohanes sedang menjelaskan bagaimana dia mengalami Allah, mengenal Allah, dan dia dapat mengatakan bahwa Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dia betul-betul mengerti tentang Allah dan pengajaran dari Yesus Kristus. Yohanes sedang memperkenalkan Allah yang dia kenal kepada banyak orang dengan tegas, dengan gamblang. Allah adalah terang. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca barusan, ayat 5a, ya saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. This is the message we have heard from Him and proclaim to you that God is light. Yesus Kristus adalah terang. Nah, bukan hanya di 1 Yohanes saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Injil Yohanes, kita juga sudah melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Ya, sebanyak 3 kali Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah terang. Aku adalah terang, aku adalah terang, aku adalah terang. Yesus katakan 3 kali di dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 12. Di situ Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Ini adalah perkataan Yesus bukan hanya kepada para muridnya, tetapi ini perkataan Yesus kepada orang Farisi juga. Orang yang belum percaya Yesus, orang yang tidak kenal Mesias, aku adalah terang dunia. Lalu ayat yang kedua adalah Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5 di situ Yesus sedang melayani seorang yang buta sejak lahir dan para murid bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yesus katakan bukan karena keduanya, bukan karena dosa orang tersebut dia buta, bukan karena dosa orang tua tersebut maka dia buta, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tersebut buta karena apa? Karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam orang buta tersebut. Yesus tambahkan satu kalimat bicara soal hal tersebut, yaitu apa? Selama masih siang, kita masih bisa bekerja. Kalau sudah malam, tidak bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin tidak menyadari bahwa begitu banyak waktu yang kita sia-siakan sebelum kita pandemi ini. Berapa banyak kali kita tidak datang ibadah ke gereja sampai di dalam pandemi ini sudah sulit datang ke gereja. Kita kalau pikirkan 1 tahun lebih pandemi ini, kita sangat sulit gerak. Sulit makan-makan bareng pulang gereja. Sulit beribadah secara fisik. Sulit kumpul keluarga. Kalau kita bayangkan, andai saja kita tahu ada pandemi di masa ini, kita akan habiskan waktu itu dengan bermanfaat, dengan lebih baik, dengan lebih menghargai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama masih ada waktu siang, mari kita bekerja. Kalau sudah malam, nggak bisa kerja lagi. Ada waktunya Tuhan tidak izinkan kita bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia kepada orang yang buta. Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Orang yang sakit COVID juga, kita bisa belajar dari kalimat ini bahwa belum tentu itu salahnya dia. Belum tentu salahnya orang-orang di sekitar dia kena COVID. Kita nggak bisa salahin orang yang kena COVID karena pasti teledor. Pasti tidak jaga protokol dengan sempurna, dengan baik. Enggak. Orang yang kena COVID, ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Akulah terang dunia. Yesus katakan demikian. Ketika kita mengenal Allah sebagai terang, kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Jangan dari perspektif orang berdosa. Menderita karena berdosa. Diberkati karena taat. Omong kosong. Menderita belum tentu karena dosa. Diberkati belum tentu karena dia baik. Allah itu terang. Lalu di ayat yang ketiga, poin yang ketiga, Yesus katakan, Yohanes 12 ayat 46, di situ Yesus katakan. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 12 ayat 46. Kita buka kitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini ayat yang mungkin jarang sekali kita baca ya. Tentang Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang. Yohanes 12 ayat 46, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Barang siapa percaya pada Yesus, jangan tinggal dalam kegelapan. Aku datang sebagai terang. Di sini 3 kali ya. 3 kali di Injil Yohanes, Yesus katakan sebagai terang. Maka dari itu Yohanes punya pengertian Allah itu terang. Di 1 surat Yohanes ini, Yohanes katakan Allah adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menjelaskan tentang sifat Allah dan perbuatannya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes ini, Yesus jelaskan tentang sifat Allah dan perbuatannya. Kalau sifat Allah adalah terang, maka perbuatannya adalah segala yang baik, segala yang terang. Nah, ini kita perlu belajar satu rumusan ini. Orang yang punya sifat tertentu, pasti perbuatannya sesuai dengan sifat orang tersebut. Kalau kita mengenal Allah itu sifatnya terang, maka perbuatannya segala yang baik. Kalau kita kenal orang-orangnya itu sifatnya rajin, maka dia bisa melakukan dengan konsisten, dengan tekun, menghabiskan banyak waktu di dalam pekerjaannya tersebut. Kalau kita kenal orang itu berani, maka perbuatannya apa? Nah, itu kita harus pikirkan. Sifatnya apa? Perbuatannya apa? Ya, sifat dan perbuatan ini harus konsisten. Orang malas itu sifat. Perbuatannya apa? Ya males-malesan, tidur-tiduran, menghabiskan waktu, tidak ikut ini, tidak ikut itu. Allah adalah terang, perbuatannya segala yang baik. Lalu dikontraskan bahwa di dalam Allah tidak ada kegelapan. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Allah itu tidak ada perbuatan yang jahat. Tidak ada yang salah. Terang mengindikasikan kebaikan dan kebenaran. Gelap mengindikasikan kejahatan dan kesalahan, dusta. Dalam surat 1 Yohanes ini, Yohanes menjelaskan hal yang sama seperti Injil Yohanes. Ya. Setiap orang yang mengenal Allah sebagai terang, dia akan melakukan satu tindakan yang menjadi tema kita pada hari ini. Orang yang mengenal Allah sebagai terang, dia berjalan di dalam terang Allah. Bukan berjalan di dalam gelap iblis. Kita berjalan di dalam terang Allah. Apa maksudnya berjalan di dalam terang Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata di dalam Allah yang adalah terang itu. Semata-mata kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Semata-mata kita ingin berbuat benar kepada orang lain. Karena kita punya kenal Allah yang adalah terang. Kita ingin melakukan segala sesuatu itu di dalam Allah. Nah, ini perbuatan dari orang-orang yang adalah anak-anak terang. Perbuatan dari orang-orang yang berjalan di dalam terang Allah. Dia melakukan segala sesuatu itu di dalam iman. Tanpa iman, segala hal sesuatu itu berdosa. Tanpa iman, tanpa terang Allah, kita akan melakukan dosa. Ketika kita berjalan dalam terang Allah, kita juga berhidup hidup dalam kebenaran Kristus. Inilah yang dimaksudkan Yesus maupun penjelasan Rasul Yohanes dalam surat ini.
Setelah kenal Allah, ada tindakannya. Ya, setelah kenal Allah, itu ada tindakan yang berdasarkan pengenalan akan Allah itu. Mengenal Allah sebagai terang, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat benar. Perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu bisa memprediksi dia harus melakukan perbuatan baik apa. Kalau apa? Kalau dia mengenal Allah sebagai terang. Dia tahu hari ini ngapain aja. Itu sesuai dengan kitab Efesus mengatakan, orang Kristen diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti orang Kristen bisa memprediksi apa perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya kalau dia punya mata yang terang, mata rohani yang terang. Kalau dia mengenal Allah sebagai terang, dia tahu apa yang harus saya perbuat hari ini. Dia bisa memprediksi Tuhan sediakan perbuatan baik apa di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang. Ini orang yang hidup dalam terang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa tepat sesuai dengan persiapan perbuatan baik yang Allah sediakan bagi kita. Dia mau hidup lurus, hidup baik, hidup berkenan di hati Allah. Kalau kita melihat di ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang selanjutnya, di ayat 5b, Yohanes ingin sampaikan bahwa tidak ada kegelapan sama sekali. Ayat 5b di 1 Yohanes ini, dan di dalam Dia, di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. And in Him is no darkness at all. Tidak ada kegelapan sama sekali, tidak ada. Betul-betul Allah itu tidak ada berbuat jahat. Maka dari itu kita nggak bisa mengatakan atau marah sama Allah. Kecewa sama Allah, nggak bisa. Orang Kristen itu tidak bisa kecewa, tidak bisa marah sama Allah karena Allah itu nggak ada kegelapan. Allah itu selalu baik. Ketika sekalipun Allah izinkan penderitaan pandemi corona, Allah tetap baik. Bahkan sekalipun hal buruk terjadi dalam hidup kita, sakit, bahkan kematian, Allah tetap baik. Kita nggak bisa marah sama Tuhan, kita nggak bisa kecewa sama Tuhan. Allah itu terang, tidak ada kegelapan, Allah itu tidak jahat. Allah tetap baik dan akan selamanya baik, meskipun pandemi corona ini tidak selesai, meskipun pandemi ini semakin buruk, Allah tetap baik. Meskipun Indonesia itu paling tinggi seluruh dunia, peningkatannya 50.000 kasus, Allah tetap baik. Selamanya Dia baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara kondisi yang gelap, Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi gelap itu membuat kita tidak nyaman. Ya, bukanlah hal yang nyaman. Namanya kondisi dalam kegelapan. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan itu atur ada terang, ada gelap. Itu diciptakan oleh Tuhan juga. Ada siang, ada malam, tetapi pada umumnya kita ingin agar hidup kita tuh bisa melihat terus, terang. Ada lampu. Ketika malam hari, pengen nyala. Kemarin mati lampu di gereja, waduh, sudah gelisah saya. Kenapa nih mati lampu ya? Harus segera nyala. Karena banyak kegiatan yang memakai listrik kan kita ya saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu malam pun kita ingin ada cahaya. Bahkan ada orang yang pengen waktu tidur, itu lampunya nyala gitu ya. Ya itu normal. Tapi menurut saya, ya memang lebih baik kalau tidur ya lampunya gelap. Ya itu lebih nyaman, lebih tenang, supaya kita fokus tidur. Tetapi orang itu pengennya terang ya. Sama seperti masa depan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, masa depan kita itu pengennya kita bisa lihat semuanya. Wah, tahu, bisa persiapan apa yang di depan kita. Kita baru tenang dan nyaman kalau kita bisa mempersiapkan atau tahu masa depan kita itu seperti apa. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di masa pandemi corona ini, justru kita sulit melihat masa depan kita. Jadi gelap. Wah, sewaktu-waktu bisa sakit. Dulu kata orang saja ada corona, ya kan? Tetapi makin lama, lingkaran terkecil kita, teman kita kena, jemaat ini kena. Wah, makin gelap nih. Ya, masa depan kita bagaimana? Kondisi yang gelap. Corona ini mengajarkan kita memasuki kondisi yang gelap.
Kita tidak tahu ke depan bagaimana, bisa sakit, bisa sehat. Yang kaya bisa jadi tidak menggunakan kekayaannya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi kemana-mana. Orang kaya diajarkan kekayaan itu sia-sia. Ya, corona ini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu sia-sia. Orang yang jaga kesehatan begitu baik, makan sayur, olahraga, kena corona. Ya, kesehatan tidak jamin masa depan kita, kekayaan tidak jamin masa depan kita. Sekarang kita berhadapan dengan virus corona. Bagaimana? Yang lebih besar dari virus corona ya Tuhan, Roh Kudus. Kita harus bergantung sama Tuhan, sama Roh Kudus menjalani masa depan kita. Dapat dikatakan virus corona ini membawa kita kepada masa depan yang gelap, kondisi yang gelap. Nah, bagaimana respons kita sebagai orang Kristen yang katanya adalah anak-anak terang? Harusnya lebih daripada orang-orang yang belum kenal Kristus yang adalah terang, bukan? Harusnya. Bukan malah lebih parah. Orang yang tidak kenal Kristus bisa begitu tenang, mengendalikan diri, jaga kesehatan dengan ketat, dengan baik. Anak-anak terang malah, wah, sembarangan, cuek, sombong. Kacau ya, jangan sampai kebalik-balik. Waktu saya kakek regional juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Sulawesi, sebenarnya kakek regional itu adalah salah satu hal kita memasuki kondisi yang gelap, gitu ya, apalagi di daerah-daerah, gitu ya. Kondisi yang gelap, kenapa? Karena nggak ada banyak persiapan dan keamanan, gitu ya. Kita kalau kakek regional ke satu daerah, satu minggu, gitu ya, entah di Rote, entah di Toraja, gitu ya, entah di Dairi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu masuk gunung, hutan. Itu namanya kegelapan di dalam kakek regional. Penginjilan berarti kita memasuki kondisi yang gelap juga sebenarnya untuk membawa terang. Itu penginjilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kondisinya seperti apa? Ya, waktu itu saya naik motor sendirian. Di gunung ada tukang tambal ban, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nggak ada. Ya. Di gunung ada banyak orang, nggak ada juga. Saya menyusuri gunung, terus tanahnya mulai lembek, kanan kiri jurang, ya. Terus kemudian terjebaklah motor saya di tanah yang tersebut. Waduh, ngeri ya. Gimana angkatnya? Udah shock, udah dalam kondisi yang gelap ya. Tapi bersyukur Tuhan boleh bantu. Ada anak-anak yang lewat, ya bantuin dorong motor, gitu ya. Itu adalah kondisi yang gelap. Kita nggak suka kondisi yang gelap. Bukan hanya itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ceritakan tentang kakek regional. Setelah pulang naik motor sendirian itu, menyusuri gunung, ada sungai kecil gitu ya, terus jalannya berbatu, wah sulit sekali. Saya menyadari bahwa bensin saya sudah sedikit, udah gentar. Gimana nih? Ada pom bensin di gunung, hutan, nggak ada ya. Padahal saya udah perkiraan, satu hari habisnya segini kan. Udahlah segini pasti cukup kok. Ternyata perjalanan hari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu jauh ya, begitu menghabiskan banyak bensin. Begitu pulang sudah gentar, sudah mau habis. Karena terburu-buru ya, ayo cepat, makin sampai rumah. Jangan sampai malam, nanti tersesat di gunung dan hutan. Bagaimana kalau udah malam? Bukan hanya itu, gara-gara terburu-buru, saya tersesat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu lebih kacau lagi ya. Udah tersesat, makin lama makin kecil jalannya, terus ada sungai, buntu gitu ya. Wah, balik lagi, udah gentar. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pengalaman KKR regional. Kita ada masa-masa gelap kayak gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada terangnya ya. Ada yang naik mobil juga ada kok. Selama KKR regional naik mobil terus. Terutama yang perempuan-perempuan ya. Nah, saya berada di kondisi yang gelap. Setiap manusia tidak suka bila mereka tidak bisa memprediksi sesuatu yang di depan mereka. Di depan. Ketika jalan kita gelap, kita itu berhati-hati, bahkan tidak berani masuk ke dalamnya. Harus pakai sinar lampu. Kenapa? Karena di dalam kondisi yang gelap itu banyak ketidaktahuan, banyak ketidakpastian, dan juga banyak segala hal yang buruk terjadi. Apa itu kegelapan? Apa itu kondisi yang gelap? Corona. Ya, kita bisa mengerti kondisi yang gelap itu corona. Banyak ketidakpastian, banyak ketidaktahuan, banyak hal yang buruk bisa terjadi. Tetapi di sini kita dapat penghiburan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah itu adalah terang. Allah itu adalah terang dunia.
terang yang bisa menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama yang begitu indah. Salah satu tulah yang Allah sampaikan melalui Musa kepada orang Mesir adalah gelap gulita selama 3 hari. Gelap gulita selama 3 hari. Tidak ada orang yang bisa melihat temannya. Tidak ada orang yang dapat bangun dari kasurnya. Gelap 3 hari. Bayangkan mati lampu 3 hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu siang pun gelap. Itu gelap gulita yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Mesir. Sebagai apa? Sebagai penghukuman kepada Mesir dan juga pertolongan kepada Israel. Tetapi yang anehnya, Mesir semuanya gelap gulita, tetapi di tanah Israel, tanah Goshen itu terang. Ya, Mesir semua gelap gulita. Di tanah Goshen, tanah Israel, bagaimana mereka berpenduduk itu terang. Itu Tuhan mau jelaskan bahwa umatku itu ada di dalam tanganku. Aku adalah terang. Aku bisa mendatangkan gelap, tapi aku juga bisa mendatangkan terang. Itu Allah. Waktu Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang muncul selama 3 jam? Bukan 3 hari, 3 jam. Gelap gulita. Itu namanya Tuhan bersedih. Tuhan menyatakan penghukumannya. Allah Bapa menghukum Allah Anak yang menanggung hukuman dosa kita. Gelap gulita. Gelap itu memang tidak enak. Tetapi kita bisa ada pengharapan, yaitu Allah adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Allah adalah Allah yang tahu masa depan kita. Allah adalah Allah yang memberi kepastian. Allah adalah Allah yang menopang kita meskipun kita jalan di dalam lembah kekelaman, lembah kegelapan. Allah itu ada di depan kita. Setelah mengenal sifat Allah yang adalah terang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan. Yohanes mengaitkan dengan persekutuan bersama dengan Allah. Allah adalah terang, perbuatannya segala yang baik. Terus Yohanes di dalam surat ini, Yohanes kaitkan dengan persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama. Nah, kita bisa melihat 2 dampak sifat Allah yang adalah terang bagi kehidupan persekutuan orang Kristen. Ada 2 dampak yang adalah sifat Allah adalah terang bagi kehidupan persekutuan orang Kristen. Yang pertama ada di ayat 6. Ya, ayat 6, 1 Yohanes 1 ayat 6. Di situ dikatakan jika, perumpamaan, apabila, rumusan. Kalau di Microsoft Excel itu buat rumus kan pakai if. Ini berarti perumpamaan, kalau begini maka begitu. Jadi Yohanes menggunakan kata jika di ayat 6, di ayat 7 juga pakai kata jika. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita katakan kita sudah hubungannya intim dengan Allah. Saya kenal Allah. Saya saat teduh tiap hari. Saya baca Alkitab, saya berdoa. Tetapi justru perbuatan kita itu berdusta. Dan juga kita hidup dalam kegelapan. Kita sedang berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Dampak pertama sifat Allah yang adalah terang adalah hidup persekutuan dengan Allah yang akhirnya membuat kita itu peka terhadap dusta, ya, dan juga peka terhadap ketidaktaatan. Kita tahu kapan kita berdusta, kita tahu kapan kita melakukan kesalahan, ketidaktaatan, dan kita berusaha untuk tidak berdusta dan juga berusaha untuk bertaat, taat kepada Allah. Persekutuan dengan Allah membuat kita itu hidup lebih baik harusnya. Maka waktu kita katakan, saya sudah dekat sama Allah kok. Saya tiap minggu ibadah, saya tiap Rabu PA, saya tiap hari baca Alkitab, saya tiap hari berdoa, saya lakukan perbuatan baik. Tapi hidup kita tuh munafik, ya, hidup dalam kegelapan, kita tetap berdosa, kita tuh sedang berbohong. Atau sebenarnya tidak lakukan kebenaran. Mari kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 21. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 3 ayat yang ke-21. Di sini dijelaskan tentang kebenaran, kaitan kebenaran dengan terang, ya. Yohanes 3 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengenal Allah sebagai terang, orang yang identitas hidupnya atau statusnya adalah anak-anak terang, dia melakukan kebenaran, bukan kebohongan, bukan kemunafikan, bukan ketidaktaatan. Antara terang dan kebenaran ini berkaitan, sangat berkaitan. Ia yang lakukan kebenaran, dia yang datang kepada terang. Orang yang dalam terang, dia lakukan kebenaran. Sebaliknya, orang yang dalam gelap, dia lakukan dosa, ya, kesalahan, perbuatan salah. Nah, penjelasan Yohanes di sini, bila kita berkata kita orang Kristen, tapi masih walk in darkness, kita sedang bohong. Maka dari itu kita perlu bertobat, perlu evaluasi diri. Kita orang Kristen, kita orang Kristen. Ditanya orang agamanya apa? Kristen. Tapi kalau kita masih lakukan dosa, menikmati dosa, hati-hati, perlu berhenti sejenak. Ya, berpikir sejenak, kita tuh orang Kristen bukan ya? Apakah kita ada dosa-dosa yang kita nikmati waktu kita lakukan? Atau kita mengerti bahwa waktu saya lakukan dosa itu, kita sedang jatuh. Bedakan nikmat sama jatuh. Orang Kristen tidak pernah menikmati dosa. Orang Kristen itu jatuh ke dalam dosa. Maka kita harus sadar ya, kita orang Kristen. Tapi apakah benar kita itu, waktu melakukan dosa itu, kita malah senang? Atau menyesal setelah melakukannya? Atau tahu salah, ini salah. Tapi kenapa aku jatuh? Itu harus kita pikir. Kalau kita katakan kita orang Kristen, tapi masih berjalan dalam kegelapan, berarti kita berdosa. Maka perlu berhenti sejenak. Apakah masih menikmati dosa, atau memang kita jatuh? Itu beda ya. Menikmati itu bisa berulang-ulang, lebih sering, lebih kapasitasnya, lebih lagi. Tapi namanya jatuh, sekali-sekali. Kita tersandung kerikil, tersandung batu, sekali bahkan tidak, tapi bisa jatuh lagi. Itu perlu kita bedakan ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat orang Kristen, ya, orang Kristen sekitar kita, kayaknya hidup dia tuh masih dalam kegelapan, masih jalan dalam kegelapan. Seringkali berjudi, seringkali mabuk-mabuk, ya, seringkali berdosa, kayaknya masih dalam kegelapan deh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tolong dia. Kita perlu mengasihi, menginjili, dan menjangkaunya. Jangan sampai jiwa orang tersebut itu terhilang, masuk dalam kegelapan terlalu lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja ada nggak anak-anak yang terhilang dalam kegelapan? Banyak. Pelayan-pelayan Tuhan juga banyak yang terhilang. Kelihatannya aja rajin, pelayanan, hilang, berjalan dalam kegelapan. Masih menikmati dosa, masih melakukan banyak dosa. Ya, inilah dampak pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mengenal Allah sebagai terang, maka kita akan berkata benar dan juga melakukan kebenaran. Kita akan bersekutu dengan Allah. Ya, kita menikmati persekutuan dengan Allah. Dampak kedua dari sifat Allah yang adalah terang yaitu ada di ayat 7. Ya. Saya akan bacakan, tetapi jika, ini jika yang kedua, ya, jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Dampak yang kedua ketika kita mengenal Allah sebagai terang adalah, kita akan hidup dalam persekutuan dengan sesama, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dua dampak yang begitu penting pada ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang berjalan dalam terang Allah mau bersekutu dengan sesama, dengan orang lain. Jadi kita melihat bahwa persekutuan antara orang Kristen itu adalah ciri orang yang ada di dalam terang Allah. Koinonia, kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Orang Kristen yang menghidupi Allah sebagai terang, dia suka bersekutu, suka kumpul sama orang Kristen, bukan suka kumpul sama orang yang non-Kristen. Yang belum kenal Allah, bukan. Dia suka ketemu sesama orang Kristen, senang ya. Senang gitu. Karena kita sama-sama Kristen.
Ini ibarat para pemuda, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kuliah di Indonesia, terus kemudian kuliah ke luar negeri bersama-sama. Kita sama-sama orang Indo, maka langsung lebih semangat, lebih kompak. Kita senasib seperjuangan. Kita ini orang Kristen sama-sama, maka lebih kokoh, lebih suka bersekutu. Karena sama. Nah, di dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya ada sukacita, ya, bukan saja ada kesenangan, bukan saja ada kesatuan, tetapi juga bisa ada perpecahan. Wah, sulit ya. Persekutuan ini resiko. Bisa senang sekali, bisa pecah-pecahan, hancur-hancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan mengajarkan kita untuk memahami dan mengasihi orang yang berbeda. Di dalam persekutuan itu ada persamaan, tetapi ada juga perbedaan. Di dalam persekutuan ada persamaan, tetapi ada perbedaan juga. Persekutuan yang baik itu bukanlah yang satu hobi. Sama-sama suka main, sama-sama suka olahraga, sama-sama suka baca buku. Bukan. Persekutuan yang baik, betul-betul baik itu adalah kalau bisa ada orang tua, ada anak, ada pemuda, pemudi. Itu gereja, itu hari Minggu. Ada semua kalangan. Gereja yang hanya satu kalangan itu bukan gereja, itu namanya partai. Satu kalangan. Gereja itu semua suku ada, boleh. Gereja itu kalangan tua, muda, anak-anak boleh ikut. Itu persekutuan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersekutu di dalam hal yang sama, ya boleh. Itu lebih baik. Ya, misalkan supaya ngomongnya nyambung. Kalau anak-anak ngomong sama orang tua, ya gapnya umurnya misalkan 30 tahun gimana ngobrolnya, ya susah. Itu ya. Tapi di dalam hari Minggu kita harus rela ya bersekutu dengan siapapun. Itu hari Minggu, ibadah. Kalau PA pemuda ya pemuda, ya kan? PA umum ya umum, PA remaja ya remaja, sekolah minggu ya sekolah minggu, anak-anak, it's okay. Ada satu persekutuan yang sama, tetapi persekutuan itu bukan hanya sama aja. Kalau terlalu sama, itu partai. Ya, bersekutu yang benar itu ya ada perbedaannya juga, saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peribahasa dari dunia barat ya, mungkin dunia barat ya, saya nggak tahu juga ini peribahasanya dari mana. Peribahasa itu berbunyi demikian, put your feet on others' shoes, put yourself in others' shoes. Apa itu? Taruhlah kakimu di sepatu orang lain. Jika kamu merasa sakit, maka kemungkinan besar orang lain juga merasa sakit. Sepatu kita ukurannya beda-beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sepatu saya dimasuki sepatu anak-anak atau orang yang berbadan besar, pasti mereka kesulitan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya put your feet on other shoes? Itu artinya adalah empati. Kita memahami anak-anak tuh anak-anak. Pemuda tuh pemuda. Orang tua ya orang tua. Kita mengerti perasaan mereka, mengerti posisi mereka. Kita belajar empati di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam persekutuan dengan sesama. Kalau nggak pernah bersekutu, nggak pernah empati. Cuek aja. Apalagi bersekutunya di dalam game terus ya. Wah, malah ketemu orang bisa benci. Nah, di dalam persekutuan itu kita mengerti pikiran orang. Ada anak-anak, ini namanya anak-anak. Kita ngerti pikiran anak-anak. Kita ngerti pikiran orang tua. Kita peka terhadap perasaan seorang wanita. Kita peka terhadap perasaan seorang pria. Itu belajar berelasi. Ini seni berelasi. Persekutuan itu seni berelasi. Salah satu sarana yang diberikan Tuhan agar kita mengalami pertumbuhan, kekudusan, penyucian adalah persekutuan. Makanya saya katakan kan banyak konflik, perpecahan, karena kita beda. Karena kita beda. Nah ini bahaya. Nah setelah ada konflik, ya Bapak Ibu Saudara kan kita bisa berdamai. Nah di situ persekutuan. Ya, persekutuan, berdamai. Nah inilah dampak yang Yohanes jelaskan. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Kenapa kita mau berdamai? Karena darah Yesus. Ya kita bisa benci sama orang, benci. Udah saya nggak suka. Tapi kenapa kita mau bersekutu bersama-sama? Darah Yesus yang menyatukan kita. Di ayat ini bukan berarti
darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa, berarti kita diselamatkan, bukan berarti itu ya, tetapi lebih ke arah dikuduskan dari segala dosa. Kita akan menjadi lebih baik ketika kita mengenal Allah sebagai terang, dan ketika kita bersekutu sebagai saudara seiman. Jika mau bertumbuh, maka perlu Allah, perlu latihan, perlu komunitas. Di dalam komunitas ada gesekan. Tidak ada suami istri yang tidak pernah bertengkar. Tidak ada suami istri yang tidak ada gesekan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada asahan di dalam komunitas, ada sengsara dan kesulitan ketika kita berelasi dengan sesama, namun ingat bahwa itu semua adalah pembentukan. Seseorang berkata bahwa kesengsaraan adalah tanah yang subur untuk bisa kita bertumbuh. Dalam arti kesengsaraan yang benar ya, yang bukan kita cari-cari. Kesengsaraan adalah tanah yang subur di mana kita bisa bertumbuh. Di mana darah Yesus itu kita bisa rasakan bahwa itu tuh menyucikan kita dari segala dosa, menguduskan kita. Nah itu kesengsaraan di dalam komunitas. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Yesaya 2 ayat 5. Kita baca bersama-sama Yesaya 2 ayat yang kelima. Ini adalah nasihat yang begitu jelas, begitu gamblang, yang dijelaskan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Bukan berarti orang-orang perjanjian lama itu tidak kenal Allah sebagai terang ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita tahu bahwa Yohanes pernah menyebutkan secara gamblang Allah adalah terang. Yesaya pun mengenal ya Tuhan sebagai terang. Yesaya 2 ayat 5, kita baca bersama-sama. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sebuah ajakan yang begitu tegas. Kita hidup dalam terang Tuhan. Lalu di dalam Efesus 5 ayat 8, Paulus juga menjelaskan kenapa kita perlu hidup dalam terang Allah. Sebab Alkitab mengatakan bahwa status kita adalah anak-anak terang. Saya bacakan Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita itu terang juga. Ya, Yesus adalah terang dunia. Kita adalah terang. Kita itu terang. Maka mari kita berjalan dalam terang Allah. Saya akan menutup khotbah dengan satu ilustrasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu kisah yang terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Di suatu malam, Ratu Victoria, ya Ratu Inggris, sedang menaiki kereta api ekspres Inggris. Seorang ratu yang suka naik kereta, itu Ratu Victoria. Dan dia dihargai karena suka naik kereta. Ya, kendaraan umum, bisa ketemu rakyat, padahal dia ratu. Ya, itu Ratu Victoria. Ketika dia menyusuri malam dengan kencang dengan kereta apinya yang ekspres itu, tiba-tiba lampu haluannya itu yang terang, ya memecah kegelapan kan. Tiba-tiba di lampu itu ada sosok yang mengejutkan. Masinis kereta melihat, kok tiba-tiba ada bayangan gitu ya, hitam. Padahal kan malam-malam itu harusnya jelas saja. Sinar kereta api itu begitu jelas, begitu terang, bisa menembus kegelapan malam. Kemudian di berkas cahaya itu tampaklah sosok aneh, berjubah hitam. Berjubah hitam, berdiri di tengah-tengah rel kereta api. Dan melambaikan tangannya. Ini kayak kisah horor ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini lambaikan tangannya. Masinis ya jelaslah kaget. Langsung hentikan kereta secara mendadak. Berhenti. Stop. Wah, ada apa ini? Saya nggak mungkin salah lihat. Saya nggak ngantuk. Maka dari itu dia turun dari kereta, lihat situasi dengan senter, menyusuri rel kereta api yang dia lewati itu. Jalan ke depan, dia melihat kabut malam yang begitu mengerikan. Jadi udah malam, kabut lagi. Ya, mungkin kehidupan kita juga gitu ya. Udah gelap, ada kabutnya. Kacau ya itu kondisi yang begitu mengerikan. Lalu ternyata dia melihat ke depan, ada suara air. Ya, sudah suara air. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, jembatan penghubung itu telah tersapu bersih dan roboh dalam arus sungai yang besar. Wah, kaget ya. Jembatan itu langsunglah masinis itu dengan krunya, dengan personil yang lain itu memperbaiki jembatan tersebut.
Lalu mereka mencari lagi secara intensif, apa sih sosok yang mereka lihat itu, masinis lihat itu. Ternyata masinis menemukan ngengat besar. Ada ngengat begitu besar, ya, yang mati, kemudian itu matinya di dasar lampu haluan kereta. Masinis itu melihat, lalu hatinya tergerak. Ini ada ngengat begitu besar, terus dia membasahi sayap ngengat tersebut dengan air. Terus dia lekatkan ngengat yang besar itu di dasar lampu kereta api, kemudian dia nyalakan kembali lampu kereta api itu, dan akhirnya memang yang terlihat adalah sosok yang mirip dengan apa yang dia lihat. Sosok yang melambaikan tangan di berkas cahaya. Dalam kabut tersebut, ngengat itu tampak seperti sosok bayangan yang melambaikan tangannya. Ya, terus si masinis itu tuh lapor ke Ratu Victoria. Ratu Victoria, ceritanya begini. Ratu Victoria itu berkomentar bahwa saya yakin itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah melindungi kita. Pakai ngengat. Ngengat itu apa sih ngengat? Melindungi mereka yang akan mati jatuh ke sungai yang jembatannya sudah rubuh itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun jalan di depan kita ini saat ini gelap, ya, kita sedang dalam lembah kegelapan, terus bolehlah tambahin supaya hiperbola banyak kabutnya, banyak kegelapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tangan Tuhan itu berdaulat. Dia bisa menyelamatkan kita, dia bisa melindungi kita dengan cara apapun. Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong kita dengan ajaib. Tuhan bisa pakai apa saja kok untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan mau singkirkan virus corona dengan tangannya bisa? Bisa. Kita nggak kena. Tapi kalau Tuhan mau izinkan tangannya, udah kamu kena. Kena. Mau gimana? Baik kena corona maupun tidak kena corona, kita terus mengenal Allah sebagai Allah yang adalah terang itu. Allah adalah terang. Di dalam kehidupan kita ini banyak naik turunnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang kita memang berada dalam lembah kegelapan, kesengsaraan, tapi kadang kita juga di gunung yang penuh dengan keringanan dan sukacita. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu di mana kita berada saat ini. Berada dalam kegelapan, tetapi entah sengsara, entah sukacita, kita itu harus seperti kereta api yang terus menyusuri rel di tengah gelapnya malam. Hidup still must going on. Hidup harus terus jalan. Seperti kereta api, di dalam relnya Tuhan, kita maju, mau terang, mau siang, mau malam, kita lewati, mau gelap, mau penuh kabut, penuh hujan, kita terus berjalan di dalam terang Allah, karena Allah memimpin hidup kita. Allah itu adalah terang. Satu keyakinan kita, Allah adalah terang, Dia pasti memberikan segala yang baik untuk kita. Ya, Dia pasti memberikan segala yang baik dalam kehidupan kita. Apa sih sulitnya Tuhan menolong kita yang dalam bahaya dan kesulitan? Tidak ada. Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Dia mau lakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya, Dia mau lakukan apa dalam hidup kita? Inilah yang menjadi perenungan kita. Marilah kita berjalan dalam terang Allah. Marilah kita beriman meskipun kondisi kita dalam gelap. Tidak pasti, tidak tahu arah. Allah itu adalah terang dan Yesus adalah terang dunia. Kiranya kita boleh diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh merenungkan satu sifat Allah yang adalah terang. Engkau adalah terang hidup kami. Engkau senantiasa memberikan kami yang baik, senantiasa menolong kami, mengarahkan kami, membimbing kami, meskipun kondisi saat ini sedang gelap, tapi kiranya kami boleh melihat bahwa Engkau senantiasa membimbing dan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali berfokus pada masalah saja, tidak melihat Allah di dalam setiap masalah kami. Berikan kami Tuhan kekuatan, supaya kami bisa berbijaksana, supaya kami bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Kami mohon kami yang begitu lemah ini Tuhan tolong. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah keselamatan kami, sehingga di dalam Yesus Kristus kami boleh melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, baik tentang iman kami, keselamatan kami,
dan juga kami bisa melihat kehidupan sesama kami yang perlu kami tolong. Tolonglah kami Tuhan, di masa-masa ini kami bisa berbuat baik kepada sesama, bisa bersekutu dengan sesama kami orang Kristen, sehingga kami pun boleh dibentuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi Kristus, lebih mencintai Tuhan, dan juga hidup sebagai anak-anak terang yang takut akan Allah. Tolonglah kami Tuhan yang lemah dan tidak percaya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.